Bab ke-267. Aileen! Teriak Alfian terbangun dari mimpi buruk yang baru saja ia alami. Napasnya terengah-engah, jantung berdebar kencang, dan keringat membasahi tubuh. Mimpi tentang Aileen tadi terasa begitu nyata, membuat rasa cemas dan ketakutan bercampur jadi satu di dalam dadanya. Tanpa sadar matanya berotasi ke sekitar mencari-cari sosok sang istri. Namun, tangisan dari si kecil Bim Bim mengalihkan perhatiannya. Dengan lembut Alfian meraba kening demi memeriksa suhu tubuh. Ia dapat bernapas lega saat merasakan suhu tubuh putranya mulai menurun sedikit demi sedikit. "Kamu lapar ya, Nak?" Perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Sambil menggendong bayi mungil itu, ia membuatkan susu. Tak lama berselang terdengar suara ketukan pintu, disusul dengan kemunculan Mama Feni yang berjalan setengah mengantuk. Wanita parubaya itu bergegas ke kamar setelah mendengar tangisan si kecil. "Bim Bim kenapa, Al?" tanyanya. "Gak apa-apa, Ma, cuma mau susu aja. Masih demam, ya?" Ia meraba kening sang cucu. "Agak turun, sih. Mungkin dia kangen sama mamanya." Melihat Alfian yang kerepotan membuat susu sambil menggendong bayi, Mama Feni mencoba meraih tubuh kecil itu. "Sini, sama Oma dulu, sayang." Begitu pindah ke tangan sang Oma, tangis Bim Bim kembali menggema. "Ya ampun, gak mau dia sama omanya." Alfian terkekeh. Konon katanya bayi memiliki ikatan batin yang kuat dengan kedua orang tuanya. Mungkin ini yang dirasakan Bim Bim sekarang, gelisah sama seperti Alfian. Merindukan Aileen yang masih berjuang untuk bertahan. "Kamu gendong Bim Bim, biar Mama yang buat susunya." Alfian kembali meraih tubuh kecil itu. Benar saja, begitu pindah kembali ke pelukan sang papa, tangis si kecil perlahan reda. "Tuh kan, mungkin dia memang kangen sama papanya," ucap wanita itu gemas, sambil menyerahkan susu buatannya. Alfian lantas membaringkan si kecil dengan menjadikan lengannya sebagai bantal. Bayi kecil itu mulai tenang, meminum susu dari botol dengan nikmat seolah menganggap benda alternatif itu adalah sumber ASI milik ibunya. Terlihat miris, membuat siapapun yang melihat serasa disayat bagian inti hatinya. Alfian duduk bersimpuh di tengah-tengah ruang kosong di kamarnya yang redup. Hening tengah malam menyelimuti setiap sudut ruangan, hanya suara lembut mengalunkan ayat-ayat suci yang mengisi keheningan. Ayah dari 4 anak itu sengaja bangun sebelum subuh untuk menjalankan salat tahajud, berlutut di atas sajadah, merapalkan banyak doa untuk kesembuhan sang istri dan sebuah niat yang terlintas di otak. Ia berharap pilihannya kali ini dapat membuat keadaan semakin membaik. Alfian sudah memikirkan matang-matang selama beberapa jam termasuk risiko dari tindakan yang akan ia ambil. Menurutnya ini adalah keputusan terbaik walau ia sendiri masih kurang yakin. Setelah menunaikan salat subuh, ia memilih rebahan sebentar sambil memejamkan mata. Sementara Bim Bim sudah di kamar sebelah bersama pengasuhnya. Alfian kembali terjaga saat mendengar suara tangisan si kecil. Serta-merta ia bangkit dan segera menuju kamar sebelah. Bim Bim tampak rewel dan terus menangis di tangan babsitternya. "Kenapa Bim Bim? Sudah diberi susu?" tanya Alfian yang tatapannya langsung menjurus lurus ke arah Bim Bim tanpa melihat lawan bicaranya sama sekali. Satu tangannya terulur menyentuh dahi bayi mungil itu untuk memastikan apakah tubuhnya masih demam. "Sudah, Pak. Tapi habis minum susu langsung nangis lagi," ucap wanita itu, tampak kesulitan. "Sini, biar sama saja. Tolong kamu siapkan handuk sama air hangat." Alfian mengulurkan tangan, dengan sigap ia menerima si kecil dari tangan wanita itu. "Baik, Pak." Wanita itu segera menuju kamar mandi dan menyiapkan apa yang diminta sang majikan. Ia merasa sangat takjub saat melihat si kecil perlahan lebih tenang saat bersama papanya. Bim Bim hanya sedikit merengek, tetapi tubuhnya tidak menggeliat seperti tadi.
Alfian duduk di sofa sambil memangku tubuh kecil itu. Kemudian melepaskan pakaiannya satu persatu dan menyeka dengan handuk yang sudah dibasahi air hangat. Pikiran si baby Cyril melanglang buana saat melihatnya. Alfian tampak seperti duda muda yang sangat menyayangi anaknya. Tapi pada kenyataan dia masih memiliki seorang istri. Ia hanya berdoa semoga ibu dari si kecil Bim Bim cepat membaik dan kembali ke rumah. "Tini, kamu sarapan aja dulu. Biar Bim Bim sama saya." "Iya, Pak." Wanita 40 tahunan itu mengangguk dengan perasaan semakin kagum. Di antara banyak majikan tempatnya bekerja, Alfian dan keluarganya terasa sangat berbeda. Tidak seperti orang kaya kebanyakan yang suka seenaknya. Makanan pun tidak dibedakan. Apa yang dimakan majikan, itu juga yang mereka makan. Bahkan ketiga anak majikannya itu sangat sopan terhadap para pekerja di rumah mereka. Alfian sudah rapi dengan pakaian kerja saat menuruni tangga menuju ruang makan. Sekilas ia melirik Oma Titin, Mama Feni dan ketiga anaknya yang sudah lebih dulu berada di ruang makan. Jika biasanya ruang makan terasa hangat di pagi hari, kini tampak berbeda. Semua terlihat lesu, terutama anak-anak. "Pagi semuanya. Kok lesu?" Alfian mengelus puncak kepala si kecil Bian. Gadis kecil nan cantik itu sudah rapi dengan seragam sekolah, tampak semakin imut dengan pita di rambut. "Bian kangen Mama. Pa, suruh dokternya cepat sembuhin Mama, biar bisa pulang." Balasnya lirih. "Iya, sayang." Tatapan Alfian lantas berpindah kepada Bray, anak lelakinya yang sedikit pendiam. Sama seperti dua saudaranya, ia juga tampak lesu. "Jagoan papa yang satu ini kenapa mukanya manyun?" Bray mendekatkan wajah ke arah telinga sang papa, seperti hendak membisikkan sesuatu. Alfian pun sedikit membungkukkan badan. "Papa, Bray mimpi Mama pulang ke rumah. Tapi mamanya nggak mau peluk Bray sama Dede Bim Bim." "Kenapa, Pa?" "Nggak apa-apa, Nak. Itu cuma mimpi, jangan dipikirin. Mama juga pasti kangen sama Bray, sama Ade Bim Bim juga." Pandangan Alfian selanjutnya tertuju kepada si sulung. Anak lelaki itu terlihat lebih tenang dibanding kedua adiknya. Apalagi sejak mamanya sakit, ia lebih rajin beribadah untuk mendoakan sang mama. "Kamu yakin, Al?" tanya Mama Feni, terkejut dengan keputusan Alfian yang tiba-tiba. Begitupun dengan Oma Titin. "Insya Allah, Ma, Oma." Semalam setelah bermimpi tentang Aileen, Alfian memikirkan niatnya untuk meminta memindahkan Sang agar dapat dirawat di rumah. Keputusan itu diambilnya dari berbagai pertimbangan. Ia cukup repot jika harus bolak-balik antara rumah sakit, kantor, dan rumah untuk melihat anak-anak. Terlebih setelah Bim Bim rewel semalam, ia jadi harus meninggalkan Aileen di rumah sakit. Kalau dirawat di rumah, Aileen akan dekat dengan anak-anak. Mungkin itu bisa membantu mempercepat kesembuhannya. Oma Titin menyeka air matanya. "Kalau seperti itu, Oma setuju, Al. Yang penting Aileen bisa cepat sadar dan membaik." "Iya, Oma. Kita semua berharap begitu. Kasihan anak-anak. Apalagi Bim Bim, dia yang paling butuh mamanya. Jadi kapan kamu urus?" "Hari ini, Ma, aku juga akan minta orang untuk siapkan kamar di lantai bawah untuk ruang tempat Aileen dirawat." Mama Feni mengangguk. "Anak-anak pasti akan senang kalau tahu mamanya akan pulang." Setelah berbicara dengan Mama Feni dan Oma, Alfian menuju rumah sakit untuk membicarakan permintaannya dengan tim dokter. Niat Alfian itu pun mendapat lampu hijau, meskipun ia harus mengeluarkan uang dalam jumlah sangat fantastis untuk melakukan perawatan di rumah. Dan, keesokan harinya setelah semua persiapan selesai, Aileen dibawa pulang. Suara sirina memenuhi udara saat ambulan yang membawa Aileen memasuki gerbang mewah bak istana itu. Alfian yang duduk di sisi pembaringan di mana Aileen terbaring sambil melirik ke arah halaman rumah. Tampak beberapa kerabat dekat sudah menunggu. Termasuk Galih, Joe, Bara dan istri mereka masing-masing.
Sementara di barisan depan ada 6 anak yang berdiri mematung, menunggu dengan wajah cemas. Alfian tak dapat membayangkan akan seperti apa reaksi anak-anak melihat sang mama dalam keadaan belum sadar dengan tubuh dipenuhi peralatan medis. Ia melirik Boy memeluk kedua adiknya dengan berlinang air mata. "Mama pulang,